ujian akhir semester, mata kuliah TVM ini diadakan di pekan kedua ya kayaknya, atau pekan pertama. Jadi kan kalau nggak salah untuk kelas A itu masih ada satu pertemuan lagi ya, hari Senin. Kalau kelas B kurang tahu. Kelas B berarti hari Selasa ya, seperti itu. Nanti mungkin dicek lagi ya untuk kuliahnya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas dua materi ini. Yang pertama yaitu orthogonality dan proyeksi, dan yang kedua terkait least square approximation and orthonormal basis. Jadi di sini kita materinya untuk orthogonality sebenarnya sama dengan orthonormal ya. Bedanya kalau orthogonality cenderung dia itu, mungkin ini di sini sebenarnya digunakan dua istilah ini ya, dua istilah ortogonal dan ortonormal. Padahal pada hakikatnya dia sama-sama suatu matriks atau vektor yang masing-masing komponennya itu dia saling tegak lurus seperti itu. Nah, untuk orthogonality sendiri ini lebih mengacu ke apapun itu ya, apapun vektor yang dia itu saling tegak lurus. Sedangkan untuk ortonormal itu lebih ke basis-basis yang dia memiliki unit vektor ya. Jadi ukurannya lengthnya atau panjangnya itu bernilai 1. Oke. Nah, ketika kalian menemukan suatu referensi di luar sana yang mengatakan ini suatu matriks atau vektor yang ortogonal, misalkan kalian baca di suatu jurnal atau buku, maka yang dimaksud di situ mengacu ke suatu ortonormal ya. Jadi di situ panjangnya itu satuan ya. Jadi panjangnya 1. Oke. Itu nanti ada syarat yang mungkin kita jelaskan di PPT ini. Kemudian untuk least square approximation ini pada dasarnya mengacu ke proyeksi ya. Jadi mirip dengan proyeksi. Kita mencari nilai X yang meminimalkan nilai error. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ini pertama sekilas tentang materinya. Ini ortogonal, jadi suatu vektor ya dikatakan dia saling ortogonal apabila memiliki dot product yang nilainya 0 ya. Jadi misalkan di sini kita punya vektor V dan vektor W. Maka ya kedua vektor itu dikatakan ortogonal apabila keduanya bernilai 0. Pembuktiannya itu kita bisa lihat di pojok kanan bawah. Nah, di sini ada V transpose V sama dengan W transpose V. Nah, ini pembuktiannya. Pembuktiannya kita menggunakan Pythagoras, seperti itu ya. Nah, ini nanti dari persamaan V kuadrat plus W kuadrat sama dengan V plus W kuadrat, ini nanti kita mengenal istilah namanya triangle inequality. Ada istilah triangle inequality. Mungkin kalau kalian baca di buku ada penjelasan tentang ini ya di bab-bab awal kalau tidak salah. Kemudian selanjutnya ini orthogonal subspace. Jadi kan pertama kita udah paham tentang orthogonal vektor ya, vektor yang seperti saling tegak lurus. Kemudian ini orthogonal subspace. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal tentang 4 subspace penting. Yang pertama yaitu column space ya, yang kita pelajari pertama kali di bab pertama, bab kedua.
kemudian kita mempelajari tentang null space. Null space itu adalah suatu subspace yang dia tegak lurus dengan row space ya. Dan yang ketiga tadi itu row space. Row space itu suatu subspace yang membentuk suatu kombinasi dari baris-baris yang terdapat pada suatu matriks. Yang keempat adalah left null space, atau kita katakan null space dari row space itu. Jadi suatu matriks, kita punya matriks, dan matriks itu punya baris, maka left null space itu merupakan null space dari row space itu sendiri. Nah, di sini berarti kita punya dua yang saling ortogonal ya. Ortogonal yang pertama yaitu left null space dengan column space, dan row space dan null space itu ya. Oke, sebentar. Ini kelas paralelnya. Oh iya, kita lanjutkan. Berikutnya ini ya, tadi tentang orthogonality antar subspace. Jadi kalau misalkan kita di sini punya subspace V dan subspace W, di sini saling ortogonal, itu apabila semua komponen pada subspace tersebut itu saling ortogonal. Nah, ini contohnya. Di sini kita punya dua subspace ya. Pertama yaitu subspace yang menggambarkan atau membentuk suatu bidang. Bidang apa di sini? Bidang V kapital ya. Kita punya bidang di sini V kapital, yaitu suatu bidang dua dimensi, dan di sini kita punya subspace W ya, W kapital yang merupakan dia garis ya, garis merah. Nah, kedua subspace ini itu kan dispan atau enggak digambarkan, dibentuk oleh vektor-vektor yang terdapat pada V dan W. V dan W maksudnya V besar dan W besar ya. Jadi kita kalau misalkan kita lihat nih ada vektor V biru muda. Di sini kan dia menggambarkan suatu kombinasi yang men-span bidang ini sendiri ya, bidang datar ya. Nah, setiap komponen V ini kan pasti tegak lurus dengan W ini ya. Sehingga kita katakan bahwa subspace ini saling tegak lurus gitu ya. Ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita punya ruang 3 dimensi, artinya kita punya R3, maka kalau misalkan kita punya suatu subspace berdimensi 2, pasti tegak lurusnya, yang saling tegak lurus dengan subspace tersebut itu punya dimensi 1 ya, sisanya intinya gitu. Jadi kalau misalkan R-nya 3 gini dimensinya di ruang 3 dimensi, kalau dia ada garis pasti yang tegak lurus adalah bidang. Kalau misalkan kita punya garis ya, terus kita punya 3 subspace, berarti kan semuanya garis ya. Bisa juga tuh 3 garis yang saling tegak lurus. Ya, misalkan itu contoh garis X, Y, Z, ya kan? Subspace X, subspace Y, dan subspace Z, ya kan? Sumbu itu sendiri kan merupakan subspace ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi syaratnya ketika kita katakan suatu subspace itu saling tegak lurus, maka syaratnya adalah semua kombinasinya itu harus saling tegak lurus juga. Nah, ini contoh dari
apa namanya subspace yang tidak tegak lurus. Di sini kita lihat nih ya, ada dua apa namanya, ada 3 bidang ya, bidang warna biru, warna merah, dan warna kuning. Nah, di sini kita punya, misalkan kita punya bidang warna merah, V, dan kita punya bidang warna kuning, W. Nah, apakah kedua bidang ini saling tegak lurus? Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada suatu komponen di dalamnya yang dia tidak saling tegak lurus. Maksudnya gimana? Ternyata di sini ada komponen V dan W yang dia itu malah saling sejajar gitu. Artinya eh, ada elemen di dalam subspace V dan subspace W yang tidak saling tegak lurus. Malah digambarkan di sini saling paralel ya. Maka kita tidak bisa katakan bahwa subspace V dan subspace W itu saling tegak lurus. Jadi kalau kalau kita lihat ya, ini kan ruang 3 dimensi. Ruang 3 dimensi. Nah, subspace V itu berada di ruang 2 dimensi ya. Karena dia suatu bidang, dan subspace W itu juga berada di ruang 2 dimensi. Secara logik, secara nalarnya gini sih. Kalau misalkan kita cuma punya 3 dimensi, kok ada 2 dimensi dan 2 dimensi, pasti ada 1 dimensi yang saling beririsan gitu kan. Berarti dia tidak mungkin saling tegak lurus kayak gitu. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang sudah dijelaskan pertama ya. Jadi kita punya 4 fundamental subspace. Yang pertama yaitu row space. Nah, row space itu apa? Row space itu adalah suatu apa namanya, column space dari transposnya si matriks A. Intinya ya apa namanya, kombinasi dari masing-masing baris dari matriks A. Jadi matriks A kan punya baris ya, punya baris. Nah, masing-masing baris yang independen itu merupakan row space kombinasinya. Nah, ini null space juga kita udah tahu, column space juga udah tahu ya. Terus left null space. Nah, di sini yang menarik adalah ketika kita katakan itu suatu row space, maka dimensinya adalah berukuran dimensi dari A ya, yaitu M. Sedangkan untuk column space itu dimensinya adalah M. Nah, yang tegak lurus antar keduanya itu untuk null space itu yang dimensinya N ya, dia berada pada ruang space atau vector space N, itu punya dimensi N minus R. Sedangkan untuk column space itu dimensi null space-nya itu M minus R. Sekarang agak mungkin teman-teman bingung, ini maksudnya dimensi apa bedanya sama vector space. Nah, di sini kita gambarannya gini. Dimensi ya, dimensi. Gimana? Jadi kita punya vector space. Vector space itu anggaplah suatu ruang 3 dimensi ya. Misalkan vector space itu ruang 3 dimensi. Suatu kamar yang sangat luas. Kemudian kita punya column space yang berbentuk 2 dimensi. Maksudnya apa? Column space itu 2 dimensi artinya column space itu merupakan suatu bidang, ya kan? Merupakan suatu bidang yang berada di suatu ruangan 3 dimensi. Kita katakan column space 2 dimensi ini berada di ruang 3 dimensi. Kayak gitu ya. Jadi dimensi dari column space itu berapa? 2 ya. Jawabannya dimensinya 2 karena dia satu bidang kayak gitu. Terus kalau misalkan kita tanya apa yang tegak lurus dengan bidang? Yang tegak lurus adalah suatu garis ya. Kalau misalkan kita punya suatu ruangan yang sangat luas, terus kita punya lantai gitu ya, lantai yang sangat luas juga, maka yang tegak lurus terhadap lantai itu suatu tiang ya, tiang yang panjang ke atas gitu ya. Nah, itu suatu apa namanya, null space-nya dari A ya, itu left null space ya, left null space. Seperti itu, dan itu suatu garis ya. Dimensinya berapa? 1. Kayak gitu. Kemudian lanjut, kita ada ini ya. Jadi ini tentang row space sama column space. Kalau row space itu tegak lurus dengan null space, dengan column space
tegak lurus dengan left null space. Oke. Nah, ini ortogonal. Oke, tadi kita udah bahas tentang tegak lurusan antar subspace. Berikutnya yaitu tentang ortogonal komplement. Di sini kita punya ortogonal komplement. Jadi maksudnya apa? Jika kita punya suatu subspace V, ya, maka ortogonal komplement itu V ini ya, V tegak lurus ya, atau V perpendikular. Nah, ini merupakan subspace juga yang tegak lurus terhadap V. Nah, secara ini istilah doang ya. Untuk sekarang ini kita ini suatu istilah doang. Tapi pada hakikatnya itu suatu subspace yang tegak lurus aja gitu ya. Cuman dikatakan sebagai ortogonal komplement. Jadi kita kalau misalkan kita pakai pengertian yang sebelumnya, row space itu tegak lurus terhadap null space, terus column space tegak lurus terhadap left null space. Tapi kalau misalkan kita menggunakan istilah yang lebih ilmiah ya, dalam tanda kutip ilmiah, kita katakan bahwa row space adalah ortogonal komplement dari null space, sedangkan column space adalah ortogonal komplement dari left null space. Nah, berikutnya yaitu kita mencari nilai X yang jadi kita kan kadang kita punya perkalian ya, AX sama dengan B. Nah, pada dasarnya X ini tuh berada pada row space ditambah left null space ya. Pada dasarnya hakikatnya seperti itu. Misalkan kita lihat pada gambar ya, kita punya XR dan XN di sini. Kita lihat bahwa XR ini pada dasarnya yaitu suatu nilai ya, yang dia jika dikalikan dengan matriks A, maka dia akan menuju suatu nilai tertentu yaitu B yang berada pada kolom space A. Ini ya, kita punya XR di sini, XR. Kemudian kita punya matriks A, maka ketika kita kalikan XR dengan matriks A, maka dia akan menghasilkan suatu nilai B yang berada pada kolom space A. Nah, tadi kan kita sebelumnya mengatakan bahwa suatu nilai X itu terdiri dari XR plus XN. Sedangkan untuk komponen XN-nya sendiri, itu jika kita kalikan dengan A, maka dia akan menuju ke nilai 0 ya. Maka jika kita kombinasikan AX itu berarti kan AXR plus AXN ya. Ini seperti di persamaan di sampingnya ya. Nah, jika kita ini kan AXR dan XN ya. Nah, jika kita kalikan AXR plus AXN, maka menghasilkan B plus 0. Artinya dia B ini dihasilkan dari perkalian antara A dan XR, sedangkan 0 adalah perkalian antara A dan XN. Seperti itu. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya seperti itu ya. Jadi perkalian X itu sebenarnya dia adalah kombinasi antara row space dan null space itu ya, kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang ini subspace sebagai kombinasi basis. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu basis. Basis itu adalah suatu nilai ya, suatu vektor. Nggak mesti vektor ya, nanti kalau belajar lebih lanjut itu akan menemukan suatu function atau matriks, makanya di sini kita katakan basis itu suatu nilai ya, kita katakan suatu nilai yang dia itu masing-masing basisnya itu independen. Artinya masing-masing basisnya saling independen adalah masing-masing basisnya tidak merupakan kombinasi dari basis yang lain gitu. Misalkan kita punya basis vektor. Nah, di sini kita punya basis vektor, di sini V dan W. Di sini kita katakan W ini nilainya berapa? 1, 0 ya, karena dia berada pada bidang X dan Y. Misalkan ini nilainya 1,0. Sedangkan V, misalkan nilainya ini di sini X-nya 0,5, Y-nya 1. Nah, ini kan dua
dua vektor yang saling independen ya. Jadi properti atau sifat yang pertama, basis itu merupakan linearly independent. Ya, contohnya ini ya, V dan W. Kemudian yang kedua, they span of space, artinya semua kombinasi linear vektor semua kombinasi linear vektor itu mengisi suatu ruang. Nah, kalau kita lihat di gambar ini berarti dia akan kombinasi antara V dan W ini akan men-span atau menggambarkan seluruh bidang pada X dan Y ya. Jadi dia akan span atau enggak dia kombinasi-kombinasinya ini akan menggambarkan seluruh bidang pada X dan Y. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Nah, kemudian sekumpulan P vektor basis akan span ruang space berdimensi P. Sedangkan yang kedua, sekumpulan N vektor basis di Rn akan span ruang Rn. Maksudnya gimana? Jadi kita punya P vektor, ya, maka dia akan nge-span atau mengisi ruang space yang dimensinya P. Jadi kita misalkan punya matriks A, ya, punya matriks A. Kemudian kita punya vektor 3 vektor katakanlah ya. Dan di sini kita punya vektor pertama, misalkan 1, 1, 1, 0 ya. Yang kedua 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Yang ketiga 2, 1, 1. Nah, berapa vektor yang dia itu independen? Jawabannya 2 ya, yaitu vektor yang pertama dan vektor yang kedua. Maka di sini dimensinya adalah P sama dengan 2 ya. Karena di sini ada 2 vektor yang independen. Yang pertama C1 dan C2, kolom pertama dan kolom kedua. Maka dia akan nge-span ya. Matriks A ini akan nge-span suatu space, suatu ruang space ya, yang dimensinya itu 2. Jadi nanti karena dia kombinasi antara C1 dan C2. Misalkan kita tulis di sini, ya ini jangan C ya, misalkan ya nggak apa-apa C. Kita ambil suatu nilai skalar apa ya, gamma 1 ya, gamma 1, gamma 2. Ini skalar ya, skalar. Maka nanti suatu ruang space atau kita katakan S ya, S ini ruang space. Ruang space misalkan, terus S berarti nanti akan di-span oleh gamma 1 kali C1 plus gamma 2 kali C2 ya. Di sini C1 ini merupakan vektor dari A pada kolom pertama dan C2 merupakan vektor dari A dari kolom kedua. Nah, begitu juga sebaliknya jika kita punya N vektor basis di Rn, maka dia akan nge-span seluruh ruang Rn. Jadi kalau misalkan kita punya suatu matriks ya, dan di sini ada 3 vektor, kita punya misalkan kita punya lagi nih matriks B, misalkan kita punya matriks B ya, dan dia berada di, kita punya matriks B, oke, kita punya matriks B dan dia punya N vektor ya. Jadi kan misalkan di sini Rn-nya kita katakan N-nya 3 lah ya. N-nya ya gampangnya 100, 010, 001. Maka dia dari 3 vektor ini akan nge-span seluruh titik di ruang 3 dimensi ya, seluruh titik di 3 dimensi. Maka dari kombinasi 3 vektor ini, B1, B2, dan B3, ya ini yang misalkan, maka dia akan menggambarkan seluruh ruangan 3 dimensi itu sendiri ya, benar ya. Bisa kita katakan B1 itu merupakan sumbu X, B2 sama dengan sumbu Y, dan B3 merupakan sumbu Z. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini sebagai basis raw space dan null space. Nah, di sini kita bisa lihat raw space A itu punya rank R ya. Jadi jika kita punya suatu matriks dan dia punya R yang independen, maka raw space-nya itu berjumlah R. Sedangkan null space-nya itu sisanya ya, sisanya N-R. Maka
seluruh nilainya itu sama dengan n. Jadi kalau misalkan kita kita menggabungkan antara row space dan null space ya, kita kan masing-masing segini. Row space kita punya matriks kita punya vektor yang independen ya. Pada row space kita punya vektor yang independen. Pada null space juga kita punya vektor yang independen. Misalkan kita gabungkan keduanya ya, maka dia akan nge-span seluruh ruangan pada n ya, Rn gitu. Ini agak membingungkan. Oke, kita misalkan A ya, kita anggap A ini suatu nilai 100 sama kayak tadi aja. 010, kemudian ini oke nggak apa-apa 0. Terus ini 110 gitu ya. Ini kan yang independen itu cuma 2 nih. Row space-nya cuma 2 ya. Itu 100, 100 dan 010 ya. Nah, null space-nya berapa? Null space-nya ya kita bisa lihat dari nilai ini nih, 110, berarti null space-nya ya berapa? Left null space ya, left null space berarti kita harus punya nilai yang independen dari ini. Oke, kita transpose dulu, jadi 101, 011, sorry, 101, 011, 000 ya. Kita cari null space-nya, berarti null space-nya itu S, misalkan S1 sama dengan dia berada pada ini ya, satu segini ya. Benar gak? Oke, benar. Oke, ada yang salah nggak? Ini ya, null space-nya ya. Kemudian berarti kan dari kombinasi 3 ini, jika kita gabungkan row space plus null space, maka dia akan berbentuk matriks ini ya, matriks ini. Ini suatu matriks, misalkan matriks C sama dengan row space plus null space, maka dia akan memiliki dimensi R pangkat N, dimensinya N ya. Jadi dia mengisi seluruh ruangan N itu sendiri. Ini gabungan gitu misalkan. Nah, seperti itu. Nah, vektor-vektor basis row space dan null space itu akan meng-span Rn. Implikasinya, setiap vektor di ruang Rn selalu dapat disusun dari satu vektor komponen row space dan satu vektor komponen null space. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita katakan ini suatu C, berarti nanti di C ini kan bisa jadi X ya. X sama dengan XR plus X. Seperti itu ya. Kemudian ini udah selesai ya. Udah selesai sekarang projection of vector. Misalkan kita punya vektor B. Nah, B ini berada pada R2 ya, yang dapat kita tulis sebagai B sama dengan 2,3 transpose. Kita ingin memecah vektor B ke sumbu X dan sumbu Y, sehingga dapat kita tulis sebagai Bx 2,0 dan By 0,3. Oke, ini pengantarnya dari proyeksi. Jadi, jika kita punya vektor 2 dimensi, kemudian kita ingin proyeksikan dia ke sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa tulis Bx sama dengan 20 dan By sama dengan 0,3. Nah, kita juga dapat menuliskan Bx dan By ini menggunakan matriks proyeksi, yaitu Px dan By ya. Kalau dari sini kita dapat Px-nya berapa? Px-nya sama dengan karena dia matriksnya dia berada pada ini ya 2 dimensi, maka Px-nya 10 ya. Oke, bentar. Terus ini kan 23 sama dengan 2 0 ya. Berarti 10 dan 00. Yang kedua PY-nya sama dengan ini X-nya ini kayak gini harusnya titik 2. P-nya kita bisa cari 0 0 01 kemudian dikalikan 23 sama dengan 0
3. Seperti itu ya. Kemudian ini proyeksi P1, ini kalau misalkan dia berada pada ruang 3 dimensi. Nah, kita punya matriks P1 dan P2 yang mana ini merupakan matriks proyeksi. Kemudian kita punya vektor B, X, Y, Z ya, maka dia dapat diproyeksikan ke bidang 2 dimensi, bidang X, Y ya. Ini bidang X, Y ya, bidang X, Y. Dan suatu sumbu Z, ini sumbu Z. Itu sama dengan ini ya, rumusnya. Seperti ini ya. Jadi kalau diproyeksikan X, Y, Z, dia jadi X, Y, kemudian kalau diproyeksikan ke sumbu Z, maka dia tersisa nilai Z-nya itu sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah ini, apa yang terjadi jika vektor P1 dan P2 diproyeksikan sekali lagi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jika P1 diproyeksikan ke sumbu Z lagi, maka dia akan tetap berada pada sumbu Z ya. Dan P2 jika diproyeksikan ke bidang XY lagi, maka akan tetap pada P2. Kenapa? Karena dia berada pada kolom space dari XY itu sendiri ya, P2-nya. Maksudnya dia berada pada apa ya istilahnya? Kolom space ya. Kolom space dari XY itu sendiri. Sedangkan untuk P1 dia berada pada kolom space si apa namanya? Matriks P1 itu. Seperti itu. Oke. Berarti di sini kalau kita lihat P1 dan P2 ini saling ortogonal atau enggak? Belum ya, belum maksudnya. Intinya ini dulu aja ya. Intinya P1 ketika diproyeksikan sekali lagi, maka dia akan tetap berada di sana, dan P2 jika kita proyeksikan sekali lagi, dia akan tetap di sana, gitu aja. Nah, berikutnya ini ya. Oh, iya. Dia berada tetap pada P1 dan P2 ya. Dia tidak berubah namanya. Sehingga apa yang terjadi jika kita pangkatkan P pangkat N, maka sama aja dengan P ya, hasilnya tetap P. Nah, ini untuk proyeksi vektor ke garis. Di mana P? P berada di garis A. Jadi jika kita punya suatu vektor ya pada ruang 2 dimensi B, kemudian kita proyeksikan ke garis A, maka dia akan berada pada titik P, yang mana P ini merupakan kombinasi dari vektor A dan suatu nilai skalar X. Jadi ini nilai skalar ya, skalar. Fungsinya apa? Skalar fungsinya untuk scaling ya, skalar untuk scaling. Jadi scale maksudnya nge-scale si A ini apakah dia mengecil atau semakin membesar ya. Jadi scaling gitu, scale ya. Kemudian selisih antara B dan A ini, atau enggak kita katakan selisih antara B dan P itu merupakan suatu nilai E ya. E ini adalah vektor dari sini, dari dari A, dari P ini ke B ya. Jadi suatu vektor yang arahnya ke atas. Nah, ini merupakan E. Terus apa yang menarik dari E? Yang menarik adalah E ini tegak lurus dengan apa? Dengan P dan A ya. Dia tegak lurus dengan P dan A. Berapa nilai X? Berapa nilai X? X itu karena E itu tegak lurus dengan A ya, maka kita bisa cari dengan persamaan apa namanya, null space. Jadi kita katakan A ini kan kombinasi X, bentar. Jika kita punya nilai A ya, maka kolom space A-nya itu kan garis ya, dia berada pada garis, dan P itu merupakan salah satu kolom space dari A ya. Jika kita punya nilai A merupakan kolom space, maka nilai E ini tegak lurus. Nah, syaratnya tegak lurus apa? Perkalian dot produknya 0 ya. Ini dot produknya 0. Ini dot produk. Dot produknya itu bernilai 0 ya.
Nah, maka jika kita masukkan nilai ini CAR. Oke. Jika kita lakukan dot product, itu akan seperti ini, A transpose B minus XA sama dengan 0. Oke, ini apa namanya, perhitungan biasa. Maka kita dapatkan di sini X sama dengan AT B bagi ATA, kayak gitu ya. Nah, di sini karena dia suatu bidang dua dimensi, halo, halo, oh ya, udah masuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi A di sini kan merupakan vektor kolom di sini, sehingga A transpose B itu merupakan perkalian dot product kan. A transpose B berarti kan misalkan ini 3, A1, A2, A3, kemudian B juga B1, B2, B3, maka perkalian A transpose B ini merupakan perkalian dot product ya. Maka dia di sini X ini bernilai 1 ya, maksudnya nilai skalar. Ukurannya cuma skalar aja. Kemudian kita bisa masukkan nilai X ini ke A, kita kalikan untuk mendapatkan nilai P. Kayak gitu. Nah, lalu bagaimana memproyeksikan sebuah vektor B ke vektor A? Itu kita menggunakan namanya matriks proyeksi ya. Caranya kita menggunakan matriks proyeksi seperti itu. Matriks proyeksi itu kan rumusnya matriks proyeksi P sama dengan sorry. Kita gunakan P kecil ya. P kecil sama dengan P besar kalikan B ya. Kalau misalkan kita P-nya sama dengan A transpose B, berarti nanti P-nya bagian ini aja. Ya. P besar sama dengan A transpose bagi ATA. Oke, itu aja ya. Coba kita tuliskan lagi menjadi P sama dengan 1 per ATA. Ini nilainya skalar dan AA transpose itu nilainya bentuknya matriks ya. Jadi kalau misalkan kita di sini 1 per ATA itu nilainya skalar ya, dan AT itu bentuknya matriks. Ini skalar, ini bentuknya matriks. Oke. Kita bisa lihat di sini sepertinya. Nah, bagaimana jika dia merupakan suatu sembarang dimensi gitu? Sama seperti sebelumnya, cuman ini agak sedikit rumit ya. Jadi yang tadinya sebelumnya kita menganggap itu suatu nilai vektor kolom, di sini kita kombinasi dari vektor kolom. Jadi nilai P ini berada pada kombinasi vektor A1 dan vektor A2. Nah, di sini kan kita punya dua vektor ya. S ini kita punya dua vektor. Kita katakanlah A1 dan A2. Ini misalkan ini A1, misalkan ini, terus ini A2. Maka si P ini kan nanti di sini itu dia kombinasi antara X1, A1, X2, A2 ya. Seperti itu. Nah, selisihnya berarti kan E ya sama. Nah, kalau udah sampai E itu udah apa ya istilahnya, udah dapat E-nya itu udah paham, udah gampang nyarinya. Jadi pada dasarnya ketika kita paham konsepnya ini, konsep untuk melakukan kombinasinya ini, maka kita akan mudah untuk bisa mencari nilai X hat, X ini ya, X topi dan matriks P-nya ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini ya, tadi ruang dua dimensi di sini, kita punya di sini, berarti kan E tegak lurus ya. Berarti kan E tegak lurus dengan ya, E tegak lurus dengan A ya. Harusnya di sini E tegak lurus dengan A. Nah, ini kita hapus dulu.
Artinya kan AT, ini A transpose E sama dengan 0. Nah, kalau dari sini tinggal perhitungan biasa aja ya. X ini jadi A transpose A pangkat minus 1, A transpose B. Nah, P sama dengan A, X hat A dalam kurung ATA pangkat minus 1, ATB. Nah, di sini sebenarnya pada dasarnya apa sih inti dari proyeksi? Inti proyeksi adalah kita ingin memproyeksikan suatu nilai yang tidak berada pada kolom space kan. Jadi kalau misalkan kita punya nilai A-nya ini 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, dan udah gini aja ya. Dan kita punya X di sini, kemudian kita punya nilai B-nya itu 1, misalnya 3, 2, 1 ya. Ini kan si B ini tidak berada pada kolom space-nya A ya. Ini kan A ya. Tidak berada pada kolom space A. Ini kolom space A. Nah, dia tidak berada pada ini. Sehingga dia harus diproyeksikan intinya gitu. Berarti si CA ini, kolom space A ini kan dia di-span ya. Kita ingat ke basis sebelumnya. Di-span oleh dua vektor yaitu A1 dan A2 ya, dia di-span. Boleh nggak kita ganti A1, A2-nya dengan sembarang vektor, yang penting dia nge-span CA? Boleh kan? Boleh ya? Nah, itu nanti kita pelajari di ortogonal, ortogonal basisnya. Jadi intinya proyeksi adalah ketika kita punya kolom space dan kita punya nilai B yang nggak berada pada kolom space itu, maka kita harus memproyeksikan si B ini ke titik terdekat dari kolom space A. Seperti itu. Oke, ini selanjutnya jadi untuk matriks ya. Matriks dan proyeksi. Jadi kita punya di sini kita punya nilai proyeksinya X untuk mendapatkan P kecil ya. P kecil itu maksudnya dia kombinasi ya, kombinasi dari A kalikan X hat untuk mendapatkan P kecil. Nah, untuk matriks proyeksinya sendiri kita bisa cari dengan ini. Jadi sebenarnya yang paling penting dari proyeksi itu apa? Yang paling penting dari proyeksi adalah matriks proyeksinya. Kenapa? Karena ketika kita punya matriks proyeksi, kita bisa memproyeksikan sembarang nilai B ke kolom space-nya A. Ya, gitu. Oke, gini, kita ganti. Kita bisa memproyeksikan sembarang nilai B pada ruang 3 dimensi ke lantai, misalkan gitu. Jadi kolom space ini suatu lantai yang berada di suatu ruangan yang besar gitu ya. Kita punya ruangan yang besar. Terus misalkan kita di ruangan itu ada suatu partikel atau benda yang melayang-layang di atasnya ya. Maka kita ingin memproyeksikan benda itu ke lantai. Atau enggak kita ingin lihat bayangannya yang jatuh tepat di bawah lantai. Nah, itu proyeksinya. Nah, benda itu terbang di atas lantai kan dia punya bayangan di bawahnya ya. Itu bayangan itu merupakan proyeksinya. Nah, gimana caranya ya? Kita harus punya nilai matriksnya. Matriks proyeksi itu P. Kita gitu. Ini pentingnya di mana? Matriks proyeksi ini penting. Misalkan kita GPS atau jangan GPS ya, misalkan GPS lokasi pesawat terbang. Penting nggak ketinggian? Kalau untuk bagi kita enggak kan, kita nggak penting ketinggian. Kita taunya koordinat X dan Y-nya doang kan. Kita berkendara juga kita nggak perlu tahu kita di ketinggian mdpl berapa, nggak penting. Yang penting kita tahu lokasinya di mana. Nah, itu kita memproyeksikan secara tidak langsung, kita memproyeksikan diri kita itu ke suatu bidang vektor X, Y. Maka di situ kita perlu suatu matriks yang bisa memproyeksikan diri kita di mana sih posisi kita di bidang X, Y itu, misalkan gitu. Seperti itu contohnya ya. Jadi yang paling penting dari proyeksi adalah matriksnya untuk kita bisa memproyeksikan apapun ke sana. Seperti itu. Nah, ini sifat-sifat dari matriks ya. Matriks P itu dia ketika ditranspose itu sama dengan P, kemudian ranknya itu sama dengan N, jika dikuadratkan sama dengan P itu sendiri. Nah, sekarang ini kita summary-nya ya. Ini untuk garis rumusnya ini, matriks P sama dengan A transpose ATA, terus panjang vektornya ya tinggal dikalikan ya seperti biasa.
Kemudian untuk proyeksi ke suatu subspace itu pakai rumusnya P sama dengan ATA ini. Yang penting ini, oke. Terus apa lagi? Ini, kemudian ini untuk least square. Nah, ini dua materi proyeksi dan least square ini sangat berkaitan. Jadi ketika kita katakan berapa sih least square dari suatu persamaan ya, maka kita harus mencari nilai terdekat. Kita contohnya ya. Ini di sini aja coba. Jadi least square itu pada dasarnya jika kita punya, misalkan kita melakukan eksperimen ya, eksperimen data. Terus kita melakukan ini, misalkan apa? Misalkan apa ya? Ketinggian ya. Berapa ini misalkan tinggi dan berat badan ya, tinggi dan berat badan mahasiswa di DTP UGM. Tinggi berat badan. Nah, kita lihat kan logikanya orang yang semakin tinggi beratnya semakin naik ya. Nah, dia ternyata kita melakukan pengukuran itu ada di sini ya. Kita melakukan banyak pengukuran. Data-datanya ini kita dapatkan seperti ini ya. Apa itu least square? Least square itu pada dasarnya kita mencari tren. Jadi, apa hubungan antara tinggi dan berat badan gitu misalkan? Hubungannya adalah, saya tak ganti garis warnanya, ganti hijau. Hubungannya ternyata seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari least square-nya. Garis hijau itu merupakan hasil dari least square hubungan antara tinggi dan berat badan. Ya, intinya itu ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini ada titik yang dia tepat pada garis hijau dan ada titik yang tidak tepat pada garis hijau ya. Nah, anggaplah titik itu suatu nilai B dan garis hijau itu merupakan kolom space-nya. Jadi kan kita memproyeksikan si titik merah ini ke ke suatu nilai titik ini ya, titik merah ini kita proyeksikan ke titik hijau ini ya. Gini atau bukan ya, harusnya gini ya. Ini nanti soalnya ada metode yang lain. Jadi Y, jadi dia ini nilai errornya nih. Dari merah ke seperti itu logikanya seperti itu ya untuk least square. Idenya seperti itu, maka kita harus mencari nilai solusi X ya untuk mendapatkan X hat. Jadi karena kita nggak punya X ini, maka kita carinya dengan X hat ya. Seperti itu, ini konsepnya sama. Nah, SSA ya, least square least square approximation. Seperti ini. Oke, apa yang penting ya? Jadi yang paling penting adalah kita mencari nilai X. Untuk apa kita mencari nilai X? Kalau misalkan kita lihat pada gambar sebelumnya, ini kan garis ya. Garis itu berarti Y sama dengan rumusnya apa? AX plus B. Iya kan? Nah, kita mencari nilai berapa sih? Ini kan persamaan garis ya. Nah, ini mencerminkan garis hijau ini. Maka kalau misalkan kita nyari X hat-nya, maka di sini X hat-nya itu sama dengan A dan B itu sendiri ya. X hat A dan B itu sendiri. Intinya itu sih. Intinya itu, oke. Seperti itu, terus apa lagi? Contoh mencari best pipeline, regresi. Ini ya contohnya. Nah, di sini kita cari, maka garis terbaik adalah C plus DT. Maka di sini kita mencari nilai C dan D-nya. Ya. C, D-nya untuk merepresentasikan dengan persis garis ini. Gitu. Di sini didapatkan C dan D-nya adalah berapa? 5 dan minus 3. Oke. Jadi persamaan garisnya ya. Kalau kita tulis dalam bentuk ini berarti 5 minus 3 T. Oke. Itu aja ya. Terus ini ortogonal matrix. Jadi pada dasarnya ortogonal itu, tadi kita udah belajar tentang ortogonal, sekarang ortonormal ya.
pada dasarnya ortonormal itu suatu basis yang dia punya nilai panjang sama dengan 1 dan saling tegak lurus. Dan dia disebut sebagai ortogonal matriks. Ya, ingat ya, ini kita punya matriks ortonormal Q. Dikatakan ortogonal Q jika Q-nya ini merupakan matriks square ya. Square. Nah, seperti itu. Gram-Schmidt itu, ini ada namanya metode Gram-Schmidt. Metode Gram-Schmidt itu pada dasarnya kita kan punya matriks A nih ya. Matriks A ini nge-span seluruh kolom space A. Jadi kan ketika kita punya matriks A, kita bisa menghasilkan CA. Tapi tidak hanya itu, ternyata kita CA ini bisa dihasilkan dari suatu matriks Q yang sama-sama nge-span CA. Mana yang lebih baik? Ya pasti Q lah. Kenapa? Karena dia punya karakteristik yang bagus gitu intinya gitu sih. Yang misalkan dia tegak lurus antar basisnya, terus dia punya panjang 1, sehingga gimana caranya kita bisa merubah si matriks A menjadi matriks Q yang dia sama-sama nge-span atau menghasilkan kolom space dari A itu sendiri. Intinya dari Gram-Schmidt kayak gitu. Seperti itu. Nah ini syaratnya ya. Jadi ortonormal ketika ditranspos kemudian dikalikan, maka nilainya I apabila si Q-nya ini merupakan matriks square ya. Oke. Ini contohnya. Nah, jika kita punya permutasi matriks Q, ini ya seperti 010, 001, 100, apabila kita transpose, itu sama dengan nilai inverse-nya ya. 010, 001, jadi 100 ya, itu transpose. Sehingga kita katakan Q transpose sama dengan Q inverse apabila matriks itu square ya. Yang contoh kedua itu contohnya ini, cosinus dan sinus. Ini saling saling ortogonal. Saling ortogonal dan dia punya panjang sama dengan 1. Cos dan sin kan nilainya pasti tidak lebih dari 1 ya. Cos dan sin jika kita absolutkan dia tidak mungkin lebih dari 1. Apa yang penting dari kosin? Kedua matriks ini jika dia punya theta itu pasti tidak lebih dari 1. Misalkan aku punya Q1 sama dengan di sini ya cos theta dan sin theta. Jika kita gambarkan dia kan pasti ini cos dan ini sin ya. Oke. Nah, dia kan pasti jumlahnya di setiap titik-titiknya ini nanti sumnya itu sama dengan 1 ya. Dia nggak mungkin lebih dari 1. Jadi cos theta plus sin theta itu mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Sin theta. Itu pasti kurang dari 1. Iya nggak? Ya nanti pastilah. Ini menarik sih. Cos theta sin theta ini. Nah, maka Q transpose itu sama dengan Q pangkat minus 1. Ya, example ketiga kita punya Q sama dengan, ini udah ortogonal ya. Dia ortogonal tapi dia belum ortonormal, maka kita kalikan suatu skalar C agar dia ortogonal di sini. Maksudnya karena dia matriksnya square, di sini dibilang ortogonal. Jadi dia udah saling tegak lurus, tapi perlu kita kalikan suatu konstanta agar unit vektor ya, menjadi unit vektor. Nah, ini yang paling menarik dari contoh di PPT ini adalah Hadamard matrix ya. Ini teman-teman bisa cari. Dan ini suatu matriks yang kita kita susun dengan suatu nilai 1 dan minus 1. Gimana caranya biar dia bisa menjadi suatu matriks yang ortonormal gitu. Itu Hadamard konsepnya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat patternnya dengan hitam dan putih ya, maka kita bisa lihat seperti gambar di sini. Ini menarik ya. Bisa kayak gini gambarnya. Seperti itu. Ini contoh. Nah, ini apa yang bagus matriks, yaitu kita punya kolom. Jika kita
proyeksikan itu merupakan nilainya Q kali QT doang. Ya. Kalau tadi kan sebelumnya panjang ya, kalau lihat sorry, kita balik dulu ya. Mana? Nah ini P sama dengan AAT A pangkat minus 1 AT. Itu kan panjang banget kan. Nah, daripada repot-repot panjang, gimana kita cari basis dari A ini agar basisnya itu saling ortogonal gitu loh. Dan ortonormal tentunya ya. Dan ya, nah kita ganti si A ini jadi matriks yang ortogonal, sehingga untuk mencari proyeksinya kita tinggal mengalihkan aja tuh Q transpose jadilah matriks proyeksinya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika matriks ini merupakan matriks square ya? Maka jawabannya adalah matriksnya proyeksinya bernilai I ya, I, identity matrix. Nah, ini kan yang kita punya tadi untuk proyeksi, kita punya persamaan ATAX sama dengan ATB ya. Ini X ini kan nilai proyeksinya ya, maksudnya bukan nilai apa ya, konstanta proyeksinya ya. Maka di sini jika matriksnya itu merupakan matriks yang ortogonal, maka kita punya persamaan QTQ kalikan X transpose QTB menjadi X hat sama dengan QT kali B. Oh ini gampang banget ya jadi ya, untuk mencari nilai ini ya, mencari nilai apa X-nya, X hat-nya ya. Jadi lebih mudah. Artinya XI sama dengan QA kali B. Nah, ini kelihatan sederhana di sini, tapi nanti akan sangat terpakai di mata kuliah semester selanjutnya. Ketika kalian menemui suatu, apa ini? Suatu mata kuliah, misalkan isyarat dan sistem, terus ketemu namanya Fourier transform, Fourier series. Wah ini akan ketemu lagi nih. XIQTB. Tapi di sini nanti Q-nya berbentuk sinus dan kosinus kayak gitu. Oke, mungkin itu kita lanjut ke soal dan pembahasan. Nanti teman-teman di sini bisa masuk ke kelas paralel. Mungkin sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Belum ya, nanti bisa ditanyakan mungkin di kelas paralel. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan teman-teman lanjut ke kelas paralel. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.